Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apa sehat-sehat selalu? Apa ada anak? Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, saya minta salah satu temannya untuk memimpin berdoa ya, memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Firdaus, pimpin temannya dulu untuk berdoa, nak. Silakan. Ya Bu, teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa lancar dan kita pulang juga ke rumah diberikan keselamatan. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Tema berbagai pekerjaan ya, dengan subtema pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3 ya. Minggu kemarin sudah belajar pembelajaran 2, di sana ada pembelajaran yang membahas tentang dongeng ya. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan ibu pengertian dari dongeng? Angkat tangan coba, siapa yang bisa? Iya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca cerita dongeng, siswa dapat menulis pendapat tentang isi buku sastra atau dongeng secara lisan maupun tulisan dengan sistematis dan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan pendapat teman terhadap satu dongeng, siswa dapat menilai pendapat dengan detail dan benar. Ya, stop dulu, Snun. Oh iya. Ya, tolong dilanjutkan Asrin. Poin yang ketiga ya, nak. Yang ketiga, tujuan pembelajaran adalah setelah menyimak video, siswa dapat menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar melalui PPT, siswa dapat menyusun contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail dan benar. Dan selanjutnya, setelah menyimak video, siswa dapat membuat produk hasil pengolahan dan pemanfaatan sampah secara kreatif dan benar. Paragraf pertama aja ya. Dongeng yang berjudul Seekor Semut yang Balas Budi ya. Silahkan Firdaus. Seekor semut yang balas budi. Suatu hari di tengah hutan yang damai, ada seekor semut kecil yang hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumahnya. Sungai yang akan diseberangi memiliki arus air yang cukup kencang. Dengan sangat hati-hati, semut menyeberangi sungai menggunakan kakinya yang kecil. Tapi di tengah sungai, ia pun tergelincir oleh batu yang licin dan terbawa arus sungai yang deras. Ia pun berteriak, minta tolong sekuat tenaga. Seekor burung merpati yang kebetulan tengah terbang melintasi sungai mendengar teriakan semut tersebut. Ia pun turun dan mengambil daun untuk menolong semut yang hampir tenggelam. Semut buru-buru naik ke atas daun sehingga ia pun tidak jadi tenggelam dan bisa menyeberang dengan selamat. Iya, terima kasih ya Firdaus, sudah lancar ya membaca sekarang. Iya Bu. Nah, ya alhamdulillah Ibu akan jelaskan pengertian dari dongeng itu secara menurut ilmu ya. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi ya. Betul sekali tadi katanya Firdaus dan Nur Esa bahwa dongeng itu merupakan cerita masa lalu ya. Terus kejadian itu belum tentu bisa dijadikan fakta ya, karena belum ada bukti bahwa kejadian itu pernah terjadi di masa lampau ya anak-anak. Iya, sampah ya anak-anak. Jadi
hasil produksi manusia yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan apa? Sampah, Bu. Iya, sampah. Siapa yang tidak punya sampah di rumah? Ya, Sisa dari ini Bu, sisa dari pemakaian di rumah. ya, sisa dari pemakaian di rumah. Ada lagi? Coba Asrin, sampah itu apa nak kalau menurut Asrin? Sisa dari yang tidak dipakai, Bu, barang-barang yang tidak Yang dipakai itu termasuk sampah. Iya, barang-barang. Ayo, Husnul. Sampah organik dan sampah non-organik, Bu Guru. Ya, ada yang lain? Ada yang berbeda pendapat dengan temannya Husnul? Ada yang Sampah organik dan sampah ada yang anorganik, Bu buatan Guru. juga, Bu Guru. Oke, sekarang Ibu tanya. Tapi sebelum Ibu tanya, sebelum Ibu lanjutkan, tadi Ibu sudah mengirim link LKPD ya sama di grup PA. Apa sudah diakses anak-anak? Ini apa namanya ini? Sampah apa ini? Nah, sampah plastik ya. Ya. Iya. Kalau menurut Firdaus, ini jika dikelompokkan menjadi dimasukkan ke dalam golongan sampah apa, Firdaus? Sampah anorganik Bu. Anorganik ya. Kalau Maria? Halo, Bu. Iya, lihat yang dipegang sama Ibu. Ini? Lihat, Bu. Iya, ini ada Ibu punya daun mangga, kemudian sisa kangkung yang dipilih untuk jadi sayuran ya. Ini kalau menurut Maria, ini digolongkan ke dalam sampah jenis apa, Maria? Sampah organik, Bu. Iya, bagus ya nih. Sampah, manfaat sampah bagi kehidupan sehari-hari antara lain sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik. Ya, di sini pupuk organik dibuat dari sampah organik ya. Kemudian ada juga pakan ternak, bahan dasar untuk berbagai kerajinan kreatif seperti yang dijelaskan tadi sama Asrin ya. Kemudian wadah alternatif, kemudian yang kelima itu bahan dasar pembuatan batako ya. Nah, dikit akan menampilkan, Ibu akan menampilkan video pemanfaatan sampah ya. Iya Bu. Ya, nanti dikerjakan di LKPD-nya ya prosesnya, kemudian hasil terakhirnya juga difoto ya anak-anak. Iya, Bu. Menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Nuresa, apa yang Iya, dapat Bu. anak simpulkan ya dari proses pembelajaran dari awal sampai terakhir. Silakan Nuresa, sampaikan. Ya, Ibu. Dalam bentuk bahasa saya, Bu ya. Jadi Jadi silakan nak. kesimpulannya, dongeng adalah merupakan cerita fiksi atau cerita hayalan zaman dulu. Jadi bukan merupakan cerita fakta. Nah, kemudian tadi ada sampah. Sampah itu ada dua jenis, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Evaluasinya nanti Ibu barusan udah kirim ke WA grup yang nanti diakses, kemudian dijawab. Di sana sudah ada langkah-langkah pengerjaannya ya, sebagai nilai tambahan ya, nilai akhir. Ya anak-anak, Iya, Ibu. kita pagi hari ini. Silahkan Maria. Ya Bu, teman-teman Ya. lagi menyiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan kondisi kita selama masih sehat walafiat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan, cuci tangan. Kalau kemana-mana usahakan menggunakan masker ya. Semoga Ya, Bu. saja kita semua terlindungi dari pandemi ini ya, dan beraktivitas seperti biasa. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.